episode kedua seperti itu ya Bapak dan Ibu. Semoga teman-teman kita yang belum gabung bisa segera ikutan gabung dengan kita karena materi hari ini juga sambungannya kemarin gitu ya, dan insya Allah juga akan banyak ilmu dan manfaat yang kita dapat pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian pada kegiatan siang hari ini. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik insya Allah. Kita awali dengan membaca basmalah Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan awalan sebuah doa kegiatan kita nanti dipermudah ke depannya. Amin. Sebelumnya bisa open cam semua. Kita saling menyapa satu sama lain. Nah, dua Cisauk hadir Pak. Halo Bu Sri. Nah, Kayaknya kameranya nggak ini semua lah. Selamat siang. Halo. Nah, ini yang bagian belakang nih banyak belum open cam nih. Nah, sudah. Angkat jempolnya Bapak dan Ibu sekalian. Angkat jempolnya semua. Angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, jangan lupa nanti di kolom chat ya namanya dan juga asal instansinya untuk kegiatan Sigma hari kedua. Sekaligus nanti juga kalau ada absen dan lain-lain silakan bisa diisi di kolom chatnya. Baik, Bapak dan Ibu, semuanya masih semangat ya. Siang hari ini kita akan melanjutkan seminar kita atau webinar lebih tepatnya melalui Zoom kurang lebih 1,5 jam ke depan, insya Allah. Hari ini masih ditemani sama saya. Jangan lupa ya nama saya Awing Isnugro. Saya kenalin lagi deh, biarin kita saling mengenal gitu. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, begitu kalau kata pepatah. Baik, Bapak dan Ibu, masih melanjutkan kemarin tentang bagaimana generasi di dalam proses pembelajaran. Hari ini kita kedatangan satu orang narasumber, yaitu dosen Universitas Dr. Hamka, seperti itu ya. Allah, beliau berbagi dengan kita dan nanti akan berdiskusi dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Saya bacakan dahulu kurikulum vitae beliau. Dr. Ervin Azhar, SSI, MPD, seperti itu ya. Tempat tanggal lahir Lok Sumawe 2022 dari Aceh Pak ya. Pendidikan terakhir Doktor Pendidikan Matematika. Alamat rumah beliau di Perumahan Perkata Lebakwangi, Blok B nomor 3 RT 1 Pamegar. Berarti jadinya kita bikin ucapan hari Kamis. Ya, kemudian teleponnya 083822733375. Saya ulangi 08 nggak boleh ngomong kosong guru matematika ya. 083822733375. Pekerjaan beliau tadi dosen, kemudian instansinya di UHAMKA yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka nomor 20 RT 11 RW 3 Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Moto hidup beliau, jika kita mempermudah urusan manusia, mempermudah urusan kita. Nah, baik sekali bisa kita contoh ke depannya. Ya, Bapak dan Ibu, nanti materi akan disampaikan oleh beliau, Dr. Ervin. Nanti 1 jam ke depan silakan dipaparkan, saling tanya jawab dan diskusi.
Saya kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kepada beliau Dr. Ervin, waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah. Yang saya hormatin, yang pertama Bapak Ahmad Sabei MPD selaku Ketua MGMP Kabupaten Tangerang. Yang saya hormatin Bapak Anwar Sadat SPD Sekretaris MGMP Kabupaten Tangerang. Yang saya hormatin Bapak Saprianto MPD Pembina MGMP Kabupaten Tangerang. Yang saya hormatin Bapak Yudi Wahyudi MPD Ketua Komunitas Google Certified Educator Provinsi Banten. Yang saya hormatin Ibu Olianti SSI Guru Penggerak Matematika. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu muka untuk saling sharing. Jadi saya di sini sekedar berbagi pengalaman, dan juga mungkin saya juga ingin dapat pengalaman tambahan dari Bapak Ibu. Dan saya tidak menggurui Bapak Ibu karena Bapak Ibu semua sudah jadi guru ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang penuh tahyul kepada alam yang berilmu pengetahuan. Mungkin yang pertama saya perkenalkan diri saya. Namanya udah muncul Bapak Ibu slide-nya. Sudah Bapak. Ya, oke. Ini saya sengaja saya berbagi ini. Oke, di sini. Jadi nama gimana nih cara menampilkan ini ya? Kurang atau ini aja ya. Nah, pembelajaran tapi harus stop dulu. Enaknya pakai window aja tampilkan. Nah, udah Bu ya. Oke. Pembelajaran penguatan tampilan jadi saya agak kacau dikit. Mengembangkan soal literasi numerasi. Judulnya sebelumnya saya mungkin ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu kalau dosen itu kan ada tugasnya namanya Tridharma perguruan tinggi. Jadi yang pertama itu penelitian. Kemarin itu saya alhamdulillah selama 3 tahun dapat hibah penelitian yang didanai Dikti yang menghasilkan aplikasi pembelajaran matematika realistik di Android. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses, bisa mendownload secara gratis di Google Play Store untuk pokok bahasan teori peluang. Jadi para guru-guru SMA nanti bisa dalam mengajar peluang. Dan juga mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang punya anak yang di STLTA bisa menggunakan aplikasi tersebut. Di downloadnya gratis karena saya sudah bayar ke Google Play Store-nya dengan dana dari hibah penelitian. Yang kedua kita bertugas namanya kegiatan pengabdian masyarakat ya seperti yang hari ini. Terus terang saya bilang saya sangat berterima kasih diundang. Jadi mungkin nanti kemarin juga saya sering berbicara sama teman-teman guru-guru, kalau misalkan kegiatan MG-nya vakum ya silahkan ngajakin saya. Berkolaborasi kita menyelesaikan permasalahan tentang pembelajaran matematik secara bersama bagi Bapak Ibu. Jadi hasil penelitian kita bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu. Nah, kita sebagai bahan pengabdian masyarakat. Ya kebetulan juga saya diminta mengajar di UT selain di UHAMKA
di Prodi Magister Pendidikan Matematika dan Magister Pendidikan Dasar. Tapi kalau di UT itu ada istilahnya tuton, dan tuton itu tutor online. Ada satu lagi namanya TTM, tutor tatap muka. Saya di bagian online. Jadi guru-guru tersebut jadi diskusinya lewat namanya sistem yang di online learning UT. Jadi ada juga mahasiswa saya dari berbagai daerah gitu. Nah, kemudian ini mungkin literasi numeris ini mungkin ada kaitan erat dengan disertasi saya dan riset penelitian saya tentang matematika realistik ya. Jadi ada sangat besar kaitannya. Nah, mungkin kita akan mencoba mengupas bagaimana yang mengembangkan soal literasi numerasi. Nah, sekarang untuk pertama mungkin kita lihat dulu apa sih yang dikatakan sebagai literasi numerisi, kan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Ya mungkin dari brosurnya udah disebutkan katanya nanti akan dibagi buku AKM ya Bapak Ibu dari panitianya. Benar nggak? Nah, jadi nanti akan dibagikan buku AKM, nanti Bapak Ibu akan di situ ada disebutkan apa sih yang dikatakan numerisi. Seperti yang saya ngutip, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara. Jadi Bapak Ibu nggak usah dicatat, nggak usah dipoto. Di buku AKM-nya ini ada nih, saya akan kutip aja. Kemudian yang setelah itu apa? Nah, jadi matematika itu adalah menyelesaikan masalah, bukan hafalan rumus. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, dalam konteks pembuatan soal AKM ini, harus menggunakan konteks yang luas. Jadi jangan misalkan tentang tentang kita belajar teori peluang hanya dengan dadu. Lah, masa pelajaran teori peluang hanya bermain dadu kan? Aja ya. Ada hal yang lain. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa nanti kalau ada yang ngajar SMA teori peluang nanti bisa lihat di hasil riset saya, di download nanti aplikasi di Android, nanti saya kasih linknya. Nah, itu bebas, itu gratis, nggak dibayar ke sana. Karena saya udah bayar ke Google Play Store-nya bersama tim saya. Nah, kemudian soal itu harus dibuat menarik dan ada keterbaruan. Tidak langsung ini soal, ini rumus. Nah, sekarang gimana berikutnya? Nah, sebelum kita membuat soal, kita lihat dulu dong soal yang udah ada dulu kita lihat. Kita telaah gitu kan. Nah, soal ini saya ambil dari soal Olimpiade Matematika SMP. Soal ini Bapak Ibu juga bisa download di internet. Banyak loh soal Olimpiade di internet, tinggal di-download. Ada di berbagai web ya. Nah, kalau kita lihat ini soalnya tentang berkaitan dengan peran matematika dalam kehidupan sehari. Perannya di mana? Ya, supaya Ibu pakai peran, kayak mana masang strateginya? Pakai matematika kan gitu. Pakai rumus apa? Rumusnya nggak ada, tapi yang pasti pakai matematika. Itulah kita belajar literasi numerasi. Soal itu dibuat menarik kan? Dalam bentuk permainan gitu. Tidak ada rumusnya dan ada keterbaruan. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya adalah yang pertama kita harus bisa memahami apa yang ada pada soal. Jadi jangan langsung cari rumus gitu. Ini agak ini saya tampilannya. Nah, yang pertama, apa yang dipahamin itu? Ini kok di tampilan punya saya malah ketutup ini. Memahamin bahwa agar Budi menang maka Budi mengambil kelereng terakhir kan gitu. Kemudian maksimal diambil 6 kelereng dan minimal 1 nggak boleh enggak. Kemudian Andra telah mengambil pada pengambilan pertama sehingga sisa kelerengnya adalah 37. Nah, sekarang strategi Budi bagaimana?
Strategi Budi itu bagaimana sih supaya dia dapat mengambil terakhir. Nah, maka ada kemampuan literasi kedua yang harus dimiliki. Literasi numerik kedua yaitu membuat tabel seperti ini. Nah, tabelnya pertama pengambilan pertama 40 kurang 3 37. Di sini 37. Kemudian ketika Budi mengambil terakhir, jumlah kelereng itu tidak boleh lebih dari 6. Kalau lebih dari 6 kan enggak, berarti yang mengambil terakhir Andra kan. Di sini 6. Nah, bagaimana strateginya Budi? Nah, strategi Budi adalah berarti kalau di sini harusnya maksimal 6, berarti di sini maksimal 7. Nah, kalau di sini 7 kan berarti kan dia nggak boleh ngambil lebih dari 6. Berarti otomatis akan bersisa. Ambil 1 enggak ini. Oke, nah, kemudian maka kata kuncinya adalah 6 tambah 1. 7. Nah, sekarang kita bermain di Excel. Bentar, saya stop dulu share screen-nya ya. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu mengambil di Excel, bermain di Excel. Oke. Bapak Ibu, Excel-nya udah muncul nggak Bapak Ibu? Takutnya yang saya tampilkan dengan di Bapak Ibu beda. Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Oke. Ini kan bermain ya, udah ya muncul ya. Ini kan gini Bu. Ini kan 37 nih, supaya si Budi dapat menang. Nah, maka dia mengambil sebuah kelereng sehingga menyisakan kelipatan 7. Berarti diambil adalah 2 ya. 35. Kemudian jika Anda mengambil 6, Budi mengambil 7 kurang 6 dan seterusnya. Jika di sini 5, berarti di sini 2. Jika 3, berarti di sini 7 kurang 3 adalah 4. Kemudian jika di sini 1, dia mengambil 6. Nah, 7, berarti 7 kan nggak pasti, akhirnya menanglah si Budi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke PPT. Nah, ini kan yang selanjutnya kita lihat lagi soal yang apakah soalnya kelihatan semua nggak? Nah, ini kata dia ini bermain kelereng, ada 7 orang lagi. Ini juga tentang permainan kehidupan sehari-hari. Pasti menarik kan, karena permainan kan tidak ada rumus. Nah, oke, sekarang saya minta Ibu Ani Hikmah, menurut Ibu, tolong Bu, di mikrofonnya diaktifkan sebentar aja. Ibu, menurut Ibu Iya, jawabannya Pak. Jawabannya apa? Siapa saja yang pasti berkata bohong? Bisa 1 orang, bisa 2 orang. Kalau ngajar itu suka interaksi Bu. Kalau saya disuruh Iya, Pak. ceramah 1 jam, saya pusing Bu. Kalau nggak ada interaksinya. Baik. Nggak. Ya. Mohon maaf ya Pak, jika ada kesalahan ya Pak ya. Kita diskusi Bu, kita sharing, bukan Ibu, bukan Iya, diikuti. baik. Kita sharing ya Bapak Ibu. Menurut Ibu gimana jawaban Ibu? 5 kelereng merah, 7 kelereng hijau. Enggak. Jawaban Ibu. Siapa saja yang pasti berkata bohong? Bisa 1 orang, bisa 2 orang. Nggak usah takut salah Bu, relax aja kita. Kita kan sharing, bukan diuji Bu, jangan salah ya. Bukan ujian PPG ya Bu, atau Ya, PLPG. Relax aja Bu, jawab aja sesuka Ibu. Iya Pak, saya coba ya Pak. Kalau dari itu saya menjawab Albert. Nah, Albert yang apa yang bohong? Albert bilangnya hanya membawa kelereng merah. Yang pertanyaannya siapa saja yang pasti berkata bohong? Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa ketiga-tiga. Bisa 2 ya. Yang bohong Bu, yang pasti bohong. Kok usah takut Bu, jawab aja, asal aja nggak apa-apa. Saya kalau menurut analisa saya Pak, maaf Bapak, ini di sini Albert dan Cheryl Pak. Itu pasti berkata bohong ya? Iya. Ya nggak apa-apa.
Nggak usah takut salah. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Iya. Sekarang saya minta yang dari bapak-bapak ya. Siapa ya? Nah, ini mau. Nah, saya minta dari Pak Yusef. Pak Yusef, Bang Pak Yusef, mikrofonnya diaktifkan sebentar. Ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya nggak biasa menjadi penceramah Bu. Biasa saya mengajar itu ada interaksinya dengan mahasiswa. Mau S1 atau apalagi S2. Iya, Pak. Saya nggak pintar jadi penceramah Bapak Ibu. Gimana Pak Yusef? Pak Yusef jawabannya apa? Jangan takut salah. Ini bukan ujian PLPG atau ujian PPG. Relax aja salah. Gimana Pak Yusef? Ya maaf Pak, baru gabung nih, baru keluar dari kelas. Ya nggak apa-apa. Bapak bisa bacakan yang di slide Iya, saya? ya, baru saya. Ada ketua nggak soalnya? Nggak. Ya, baru saya ini dulu ya Pak. Langsung aja jawab. Jawabannya nggak panjang Pak, singkat aja. Kok jangan takut Pak, berjawabnya. Relax aja lagi. Ini bukan ujian PPG atau ujian PLPG. Ya kalau menurut saya Albert sama Bernard Pak. Albert sama Bernard yang bohong. Iya. Gitu. Oke. Makasih ya Bapak Ya, Yusef, Ibu apa tadi? Ibu Ani, Pak. Ibu Ani. Ani, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Sama-sama. Kalau saya disuruh ngomong sendiri nggak sama Bapak Ibu, saya jadi ngantuk, mohon maaf. Nggak biasa Bapak Ibu pasti, walaupun ngajar via Zoom, kemarin pasti ada dialog ya Bu. Oke, sekarang kita cek ya. Ini soal Olimpiade Matematika SLA. Nah, Nah, oke. Dalam menjawab soal ini murid kita tuh harus memiliki kemampuan literasi, itu yang akan kita bimbing nanti. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat soal, kita menganalisa dulu soal-soal yang ada yang berhubungan dengan literasi numerasi. Nah, yang pertama itu Albert menyatakan hanya menyisakan bola merah. Maka pada setiap langkah dia akan membuang bola selain merah kan? Kalau si Bernard bola selain hijau dan si Sheryl bola selain biru. Yang nelpon itu masuk dari suaranya. Oke, nah sekarang pertanyaannya apakah mungkin terjadi bola hijau dan bola biru habis pada langkah bersamaan? Apakah mungkin terjadi bola merah dan bola biru habis pada langkah bersamaan? Apakah mungkin terjadi bola merah dan bola hijau habis pada langkah bersamaan? Nah, kata kuncinya pakai cara cepatnya adalah kita melihat sisa bagi dibagi 3. Nah, berarti kalau yang 7 dengan 13 ini karena sama-sama bersisa 1, maka bisa habis bersamaan. Jadi Bernard dan Sheryl sudah pasti berkata bohong karena tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin merah dan hijau habis bersamaan dan tuh. Oke. Dan nah ini nanti akan cara kita membimbing. Nah, kemudian kita bisa, kalau misalkan lebih detailnya kita bisa menggunakan Excel buat cara seperti ini. Maksudnya cara membimbing siswanya. Kalau alhamdulillah tadi jawaban Bapak dan Ibu tadi benar kedua-duanya ya. Nah, setengah Pak, yang satu salah, yang satu benar Pak. Gitu. Iya, maaf. Oke, nah sekarang ini kita memodifikasi soal yang udah ada. Nah, kita belajar memodifikasi dulu, baru kita belajar mencipta ya. Lebih gampang mana Bapak Ibu memodifikasi dengan mencipta? Lebih gampang modifikasi yang udah ada ya. Oke. Saya juga memodifikasi matematika realistik itu udah lama adanya Bu. Cuman belum pernah ada orang bikin bahan ajar, apalagi bikin aplikasi untuk level SLTA, biasanya SD dan SMP. Ini nanti akan saya kasih kasih di chat, nanti silakan di download linknya. Kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu yang kuliah di UMK mungkin punya linknya, bisa diminta gitu, bisa di download ya. Nah, kita modifikasi nih jumlah kelereng dengan maksimal kelereng. Berarti kata kuncinya kalau 8 berarti 8 tambah 1 9, jadikan kelipatan 9 dan seterusnya. Kemudian ini juga sama. Nah, soal yang modifikasi C ini
yang mengambil pertama itu yang jadi pemenang. Itu yang kita modifikasi lagi kan. Jadi saya harus mengambil berapa nih? 80. Nah, ini kelipatan berapa nih? Kelipatan 9. 80 berarti yang kurang dari 80 kelipatan 9, 72 kan? Berarti diambil 8. Ini juga sama modifikasi yang sama juga. Berarti kelipatan 6 adalah 66. Diambil 4 dan seterusnya. Oke, sekarang kita ini modifikasi soal yang kedua. Sekarang ini misalkan orangnya kita ganti namanya Asep, Butet, dan Cecep nih. Kalau kita ingin si Cecep yang jujur, maka kita bikin jumlah kelereng. Kalau misalkan si Asep dengan kelereng merah, kuningnya si Butet, dan hijau si Cecep. Maka jumlah kelereng merah dengan kelereng hijau kalau dibagi 3 bersisa sama 1. Sementara yang ini bersisa 2. Nah, sekarang kita yang berikutnya kita kepingin yang jujur adalah si Suparman. Apakah Bapak Ibu ada nama Suparman di sini nggak Bapak-Bapak? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ya. Nah, ini warna kelereng kita ganti ungu, kuning. Nah, kita lihat di sini. Ini 1, ini 1. Maka yang di tengah yang berbeda sendiri adalah yang jujur. Jadi selanjutnya kita lihat. Sekarang kita mau masukin bagaimana sih mengembangkan soal literasi numeristik. Nah, langkah pertama adalah kita membuat draft dulu, Bu. Draft tentang konteks kehidupan. Jadi kita buat sketsa dulu, ini rumah Citra, ini rumah Dedi ya, nama orangnya boleh ditukar ya Bapak Ibu, terserah. Kita anggap nih rumahnya berjarak, kita nggak tahu nih. Jaraknya nanti kita tentukan, jangan sekarang. Nah, ini kalau menurut saya sih, kalau saya melangkahnya itu 0,5 meter. Benar nggak kira-kira? Ya mungkin nanti kalau Bapak Ibu merasa langkahnya 1 meter sih, nanti dirubah. Kok di sini saya 0,5 meter, berarti 1 menit berarti 1 menit berarti 30 meter. Kalau 1 langkah 0,5 meter per detik lah gitu ya. Tapi kalau misalnya si Citra saya anggap 1/3 meter karena menurut saya itu lebih langkahnya lebih kecil. Jadi seperti ini. Nah, ini angkanya silakan dirubah, tapi settingannya jangan seperti ini, Bu. Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan langkahnya mau dianggap 1 meter, oh Pak Ervin langkahnya kependekan nih, saya 1 meter, berarti 1 menit berarti kan 60 meter ya. Nah, ini bebas kita men-settingnya. Nah, kemudian kita bikin tabel. Nah, kita mau sampai berapa nih jaraknya? Nah, sampai akhirnya diperoleh 1 kilometer kan? 1 kilometer mereka bertemu. Pada menit ke-26 kayak gitu. Nah, jadi 20. Nah, jadi gini, setelah Citra berjalan, setelah 10 menit Citra berjalan, si Dedi baru berjalan. Jadi pada menit ke-11 Citranya udah menempuh 220 meter, si Dedi baru mulai 30 meter dan seterusnya. Akhirnya pada 26 menit Citra dan Dedi itu jumlah meternya adalah 1000 meter dari 1 kilometer. Itu enggak, itu bagaimana men-settingnya itu enggak baku Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sekarang yang muncul apa Bapak Ibu? Excel ya? Pertama saya ngajar pakai Zoom itu saya tampilkan apa, yang muncul di layar mahasiswa apa gitu. Betul Pak, Excel. Excel ya? Saya pernah itu Bu keliru Bu. Saya tampilkan yang lain, yang muncul ya apa yang di layar saya lain dengan yang di layar mahasiswa lain Bu. Makanya agak, kalau ada Bapak teman-teman kita yang pinter ceramah, dikasih 1 jam ceramah terus itu luar biasa. Bapak Ibu ketika ngajar di kelas itu pakai metode ceramah itu adalah guru yang luar biasa ya. Ceramah terus beliau ngomong sendiri, muridnya diam aja, itu berarti guru yang luar biasa tuh. Kok saya nggak sanggup kayak gitu. Nah, ini tinggal kita mainkan aja di sini, Bu. Ini kan di sini. Nah, kalau yang di bawah ini saya anggap setelah menit ke-14 baru si Dedi jalan. Namanya boleh ditukar, ini kan 1000 di sini. 1 kilometer.
Nah, di sini kalau misalkan kita anggap 1.600 km, menit 41. Oke. Sekarang saya kembali ke PPT ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita mengarang soal. Nah, kita mengarang soal rumah Dedi dan rumah Citra berada pada satu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jarak rumah mereka adalah 1 km, kan 1.000 meter. Mereka ingin berjalan-jalan bersama. Pukul 16, Citranya berjalan ke rumah Dedi. Kemudian si Dedi 10 menit kemudian si Dedi mulai berjalan dari rumah Citra. Sampailah dia di sini atau di sini atau di sini atau di sini, saya nggak tahu. Nah, penentuannya adalah menggunakan Excel. Nah, pada pukul berapakah mereka bertemu? Kan? Kecepatan Dedi 20 meter. Nah, Citranya berjalan 20 meter per menit, sementara Dedi 30 meter per menit. Pukul berapakah mereka bertemu di perjalanan? Selanjutnya, nih sekarang kita lagi Piala Asia U20 ya. Ini pelatih sepak bola. Mungkin kalau para ibu-ibu nggak suka nonton, tapi saya yakin ibu-ibu juga pada tahu kan, tim sepak bola ada berapa orang pemainnya? Ada yang nggak tahu nggak? Coba saya tanya sama. Udah tahu. Enggak, saya tanya sama ibu-ibu, kalau apa pasti tahu. Tapi ibu-ibu juga tahu kan jumlah pemain sepak bola, kan nggak ada yang nggak tahu kan? Jumlah pemain sepak bolanya. Walaupun nggak suka nonton sepak bola. Ya udah. Berarti di sini kiper, di sini pemain belakang, pemain ini kita bikin draft dulu nih. Pemain apa? Pemain tengah dan pemain depan. Ada formasi 1-3-5-2 nih. Formasinya bisa dirubah-rubah. Nah, ini kita bermain matematika juga, Bu. Bapak dan Ibu ya. Kita bermain matematika nih. Nah, kita bikin tabel nih 3. Ini stok pemain, jumlah pemain. Nah, baru kita bikin soal. Nah, mungkin nama pelatih sepak bola boleh diganti menjadi Sintoyong atau Indra Sapri ya, silakan. Nah, kemudian satu lagi tentang membangun toko 2 pintu ya, istilahnya Bapak Ibu. Gimana nih, benar nggak ya? Pak Aji, ini benar nggak kalimat ini, maksudnya toko 2 pintu atau dua pintu toko ya, benar gimana sih kalimat bahasa Indonesia ini ininya apa dindingnya sama gitu, satu dinding itu namanya apa namanya, untuk apa istilahnya? Tolong Pak Wolida Suma diaktifkan mikrofonnya, namanya apa nih, toko 2 pintu apa pintu 2 toko? Gimana Bapak Ibu istilahnya? Gimana Pak Dwi Duta? Gimana apa nih? Toko 2 pintu apa pintu 2 toko nih? Ini kalau di toko itu kan pintunya pintu apa namanya itu? Yang dari aluminium itu ya? Pintu 2 toko, Pak. Nah, pintu 2 toko ya. Ya, nanti kalimatnya Bapak Ibu bikin saya yang buat yang lebih bagus ya, jangan ikutan kalimat saya. Nah, di sini kan dindingnya kan satu dinding ya. Nah, kita anggap ini kemudian ini membangun 2 toko, ini yang diketahui dulu. Nah, kita anggap aja lah pakai bata merah nih. Tinggi tokonya 2 meter dan ke belakang 2 meter, kemari juga 2 meter. Nah, berarti di sini kan coran ya. Ini cor, ini cor, ini cor. Berarti kan batu merah kan berada di sini aja. Ini berarti kemari 2 meter, ke atasnya 2 meter. Kemudian ketebalan batu bata merah itu 20 cm, 10 kali 5 meter. Berarti 5 itu ketebalan, juga kita nggak usah kita hitung. Kita cari yang lebih sesuai dengan kehidupan nyata ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang pas, angka-angkanya tolong bisa membuat lebih pas. Ini perkiraan saya ya, soalnya saya nggak. Nah, kemudian ini antara dinding ini dengan ini saya bikin pas, berarti bisa langsung 5 kali. Nah, ini kan ini kan 200 bagi 20, kenapa 20? Ini kan dibagi 20 nih, satu bata kan 20. Berarti ada 20 bata ke samping, ke atasnya ada 20
200 bagi 20 kan berarti kan 220 berarti ada 10 bata merah ke samping, ke atasnya ada 20. Dibutuhkan 1000 bata merah. Kemudian jika kita ingin menambah 2 lagi, berarti kan dinding yang di ini kan ditambah cuma 2 bukan 3 kan. Kok tadi kan awal 3. Penambahannya adalah 800. Ini cara kita menyiapkan draft soal. Setelah ini baru kita membuat soalnya. Nah, berapa kebutna? Jadi kan tadi udah kita hitung 1000 kan, kalau misalkan ada 4 pintu ada berapa betna? Atau boleh juga Bapak Ibu jumlah aluminiumnya berapa? Dibutuhkan kan gitu. Berapa banyak aluminiumnya bisa juga. Atau berapa banyak besi corannya yang dibutuhkan. Kalau di sini ada berapa, dan nanti kalau ada 4 itu ada berapa. Nah, sekarang soal keempat nih. Pesta diskon. Nah, sekarang saya mau nanya ini. Ada toko maju, ada toko hebat ya. Misalkan harga barangnya itu sama 1 juta ini. Nah, saya mau naik ke bapak-bapak dulu deh. Mohon izin Pak Aep, saya pula. Tolong mikrofonnya diaktifkan sebentar. Pak Aep, saya pula SMP 1. Tolong mikrofonnya diaktifkan sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya nggak bisa. Saya biasa ngajar itu nggak pakai metode ceramah. Jadi metode diskusi. Tolong Bapak Aep, di mikrofonnya diaktifkan sebentar aja. Aep, saya pula. Oke Pak. Bapak kira-kira mau Bapak yang murah toko yang mana nih Pak? Barang yang di toko mana Pak yang murah ini setelah diskon seperti ini? Jadi toko maju itu diskonnya sekali, toko hebat itu diskonnya 3 kali. Hebat. Toko hebat yang murah Pak? Ya. Oke, ya udah tahu apa. Oke ya, sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih. Oke Pak, ibu apa ya? Saya tanya ke Ibu Suwarsih lah, dari SMP 1 Jambe. Bu Suwarsih, tolong dong mikrofonnya diaktifkan sebentar. Kok ibu ketakutan sih, nggak diuji kok. Bukan ujian PPG atau PLPG, Bu. Bu Suwarsih, tolong diaktifkan mikrofonnya, Bu. Bu Suwarsih. Bu Suwarsih kenapa nih? Kok bengong? Atau tolong panitia bisa mengaktifkan mikrofon Bu Suwarsih nggak? Nggak bisa, lagi bermasalah jaringan. Ya udah, siapa ya? Nah, Ibu Irlawati aja deh. Tolong Ibu Irlawati mikrofonnya diaktifkan sebentar. Ya, mikrofonnya diaktifkan ya. Bu, Ibu mau belanja di toko apa nih Bu? Barangnya sama nih. Toko maju itu diskonnya sekali 5%, toko hebat. Alhamdulillah. Gimana Bu? Besok mainnya. Kurang kelihatan ya matanya. Kurang kelihatan apanya? Maksudnya matanya gak ini nih. Kurang kelihatan. Oke deh. Oke, saya bacain ya. Toko ini, toko maju tuh kasih diskon 55%. Kalau toko hebat kasih diskonnya 3 kali Bu. 15% ditambah 20% ditambah 25% nih. Menurut Ibu murah mana barangnya Bu? Di toko maju apa toko hebat? Toko maju. Toko maju toko tadi maju berapa, lebih murah. Hah? Maju. Nggak salah tuh. Toko maju tadi berapa? Tulisannya kecil banget. Tulisannya kecil banget ya. Toko maju itu diskonnya sekali Bu 55%. Ya udah Ibu catat deh 55% toko maju ya. Oke, toko hebat diskonnya 3 kali Bu. Nah, coba catat Bu ya, 15% ditambah 20% ditambah 25%. Udah dicatat Bu? Ya. Nah, oke, Ibu mau belanja di toko mana Bu? Dengan barang yang sama. Yang kedua berarti Pak? Yang kedua ya, toko hebat ya, yang diskonnya 3 kali ya. Oke. Iya. Nah, oke ya, sekarang kita lihat ya Bu penyelesaiannya. Toko maju. Jadi ceritanya gini nih, ini pengalaman pribadi. Saya pergi belanja yang diskonnya 3 kali.
Jadi kalau pertama hitungan saya sama seperti hitungan Bapak apa tadi? Pak Aib dengan Ibu. Nah, caranya dikurangi 60%, nanti harus bayarnya 400.000. Ternyata nggak gitu hitungannya, Bu. Kok tiga kali diskon. Jadi diskon pertama itu kan 15%. 15 dari 1 juta adalah 150. Berarti dikurang 150 adalah 450. Diskon kedua itu 20% dari 850. 170 berarti setelah didiskon menjadi 680. Diskon ketiga tuh 25% dari 680, 170. Maka harus dibayar dari 510. Ya, kalau nggak percaya coba nanti cek struk harganya. Setelah diskon 3 kali harganya berapa yang dapatnya nanti. Nah, oke. Oke, nah sekarang kita bikin soal. Nah, jadi yang lama itu mendesain soal, Bu. Ketik soalnya sih gampang kan. Kalau udah ada desainnya. Nah, selanjutnya mungkin namanya workshop, mungkin kita lebih banyak sharing aja Bapak Ibu ya. Jangan saya ceramah terus ya. Nah, oke, nanti Bapak Ibu pada ngantuk nanti kalau saya ceramah terus. Mungkin kita nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa men-sharing, oh saya punya ide seperti ini. Dan ya mungkin dari panitia Bapak Ibu pesertanya bisa bisa meng-share juga kan? Nah, ya sebelum kita mulai diskusi mungkin Bapak Ibu menyampaikan ide-idenya, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti dari panitia, dari moderator bisa memimpin diskusi. Baik, Bapak dan Ibu, silakan kita diskusikan sejenak. Barangkali mungkin sebelum ke pembuatan soal ya, Pak Dr. Erwin, mungkin kalau ada pertanyaan seputar numerasi barangkali mungkin bisa diskusikan dulu gitu ya, Pak ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Mungkin ada yang di awal mau disampaikan dulu atau ada kegelisahan di lapangan barangkali gitu ya. Dengan numerasi ini. Mau renang ini. Yuk, assalamualaikum. Jadi baru kita kasih kesempatan. Oh, Pak. Selasa renang. Silakan Bapak dan Ibu. Saya beri kesempatan. Di kolom chat saya tampilkan link aplikasi hasil penelitian saya yang bisa Bapak dan Ibu guru SMA manfaatkan buat mengajar teori peluang berbasis yang bisa digunakan di mobile phone. Ya, silakan di-download. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mungkin nanti kalau ada kegiatan lain ya silakan Bapak Ibu mengajak saya berkolaborasi. Dan ini juga bagian dari pengabdian masyarakat saya. Ya, mungkin Bapak Ibu punya ide apa gitu, mau cerita apa gitu. Nanti kita sempurnakan gitu. Jangan takut salah Bapak Ibu ya. Kan bukan diuji Bapak Ibu. Tadi saya tanya, ibu-ibunya pada ketakutan ya Bapak-bapak ya. Takut menjawab salah kenapa gitu ya. Biasa aja. Kita kan lagi sharing. Kecuali lagi ujian skripsi, ujian tesis. Relax aja ya. Ujian PPG. Ya silakan Bapak Ibu. Ya. Teman-teman bisa men-sharing nggak Bapak Ibu? Ada nih Pak, ada di kolom chat Pak, saya bacakan Pak ya. Ya mungkin bisa langsung aja Pak, lebih enak berbicara ya daripada ini. Bagaimana apa itu tadi? Bagaimana cara membuat soal numerasi untuk anak yang mayoritas belum lancar kali bagi tambah kurang atau operasi
Operasi dasarnya mungkin Pak ya. Berarti kali bagi tambah kurangnya belum lancar nih. Ya, betul. Berarti di kelas 1 SD ya? Kelas 7 banyak yang belum lancar juga, Pak. 7. Oh gitu. Di kelas 7 juga Pak, banyak yang belum hafal. Di kelas 8 juga sama Pak. Perkalian Oh, di gitu ya. pada hafal. Kalau tambah kurang masih belum juga, Pak? Kalau tambah kurang mending Justru Pak. karena tambah kurangnya belum lancar sehingga perkaliannya sulit, Pak. Berarti perkaliannya, masalahnya di perkalian ya. Kok tambah kurang sudah ya? Tambah kurang macam kayak 18 tambah 5 tuh masih lama. Pak. Puluhan mana ada mending lah Pak. Yang ratusan Ya. Pak. Ya mungkin gini ya. Karena mungkin selama ini belajar matematika itu dengan hafalan ya. Tidak dengan bermakna ya. Tidak. Jadi ya seperti yang tadi dikatakan, matematika itu memecahkan masalah, bukan membuat masalah kan gitu. Ya mungkin kalau misalkan waduh, saya nyari dulu materi ini nih. Materi tangga dalam matematika ya. Oke. Kemarin nggak apa-apa, nanti saya kirim makalah saya berjudul tentang tangga dalam belajar matematika. Oh jadi penyumbang masih ada yang yang nggak belum lancar juga ya Bapak Ibu ya? Perkalian sih Pak. Kalau banyak yang belum lancar. Iya, kalau ada penyumbelahan belum lancar itu kita harus harus membawa dulu ke dalam dunia nyata dulu. Jadi misalkan Bapak Ibu udah muncul nggak, Ud? Udah. Misalkan tapi penyumbelahan yang besar-besar ya, yang belum lancar ya. Jadi kalau misalkan 8 ditambah 9 gitu ya. Itu bisa Pak, itu mah gampang. Ya nggak bisa pakai puluhan. Ya, perkalian puluhan. Perkalian sih Pak. Oh perkalian. Perkalian. Oh gitu. Kalau perkalian juga saya juga punya mahasiswa dulu. Perkalian nggak bisa. Mahasiswa S1 bener loh. Saya pernah ngajar. Aduh. Gimana ini cara ngajarnya? Tapi cara ngajarnya nggak mesti kita seperti guru SD ngajar, nggak gitu juga Bapak Ibu. Misalkan dia perkalian belum lancar ya Bapak Ibu, kita kasih penugasan, kan udah SMP ya, kan nggak semuanya seperti itu Bapak Ibu. Hanya itu karena studi kasus ya, dia belum lancar perkalian. Bapak, oke saya akan men-share ini yang Excel aja ya. Jadi kita kasih penugasan aja Bapak Ibu. Jadi nanti kita bikin apa? Bapak Ibu yang muncul ini Excel kosong kan? Ya. Iya. Nah, kita kasih penugasan misalkan kalau perkalian yang belum lancar tuh perkalian berapa? 6 kalian 2 sampai 9. Oh gitu. 1 sampai 9, Pak. Dari perkalian berapa? Dari perkalian 7, Pak. Dari perkalian 7 ya. Berarti kalau ini banyak udah aman lah ya. Ya. Jadi kita kalau sekarang sih lebih gampang kita bikin apa? Udah ada namanya Excel ya. Kalau zaman dulu sih bikin alat peraga agak susah. Nah, ini kita buat seperti ini Bapak Ibu. Copy. Perkalian yang susah mulai dari 6 ya. Nah. Ya dari 6 lah. Nah, 1 kali 6.
Disuruh isi titik-titik gitu kan. Titik-titik berapa kan gitu. 2 kali 6 kan gitu. 2 kali 6 berarti 6 tambah titik-titik tambah 6 di sini 6 ya. Kok 6 tanda tambah nggak bisa ya. Oh gini sih. Ya harus pakai ini ternyata. Langsung di enter, Pak. Ya, tambah ya. Tambah titik-titik nih. Nah, kemudian ini atau garis kasih contoh dulu nggak apa-apa deh. 6 di sini berarti 6 tambah 6. Nah, ini sama dengan kan gitu. Sama dengan 12 kan gitu. Kemudian 3 kali 6 berarti 12 ditambah. Nah, jadi anak-anak, jadi kita kasih soal seperti ini, kita bikin di Excel. Nanti mereka suruh ngisi kita. Sorry. Nah, jadi ketika kita ngajar itu sebenarnya yang butuh tuh persiapan. Kalau depan kelas itu saya sampai nggak susah kok, kita udah punya persiapan yang matang sih, depan kelas nyantai aja kita. Makanya dikatakan guru itu adalah pahlawan tanpa tanah jasa. Jadi nggak bisa disamakan kerja guru dengan orang kantoran. Orang kantoran sampai rumah kan nggak pernah mikir, besok kita mau ngerjain apa ya. Kalau guru kan mikir tuh, besok kita ngajar apa nih, ngajar ini bagaimana caranya. 4 dan seterusnya. Kali 6 berarti titik-titik tambah, dan gitu kan. Nah, ini suruh mereka isi. Sampai kali-kali berapa yang mereka itu. Saya juga pernah punya mahasiswa seperti ini, buka perkara nggak bisa. Saya suruh isi, nanti coba hitung. Kan dia penyumbuhan udah bisa ya. Jadi kalau yang pertama itu benda nyata. Jadi kalau orang naik tangga ini kan yang paling bawah itu kan benda nyata. Bendanya. Kemudian naik menjadi penjumlahan. Nah, dari penjumlahan ini bercabang. Bisa perkalian, kemudian bisa ke pembagian. Jadi ketika kita ngajar pembagian itu kita kaitkan dengan penjumlahan. Nah, misalkan 12 bagi 4 berapa? Nah, bukan pembagian, pengurangan. Maaf. Pengurangan. Nah, cuman kadang-kadang ada terjadi kesalahan di guru-guru itu. Kalau pembagian itu jangan dikaitkan dengan pengurangan, tapi dengan perkalian. Kenapa? Coba kalau pengurangan berulang, kalau 8 bagi 3 gimana? Pengurangan kan nggak bisa jadi kacau. Maka dikaitkan dengan perkalian. Nih ada 8 potong kue, ada 8 kue, kita bagi ke 3 anak, harus adil baginya. Gimana caranya? Oh, berarti kalau misalkan kalau misalkan kita bagi 2-2, berarti kan kalau setiap anak kita bagi 2, berarti kan ada sisa 2 kue kan. Berarti 2 kue itu harus dibagi 3 lagi kan. Bagi 3 berarti 2/3 kan gitu. Nah, kemudian nanti baru namanya pangkat dan akar. Nah, jadi nanti kita lihat tangga-tangganya itu Bapak Ibu. Jadi tapi kita nggak perlu ngajarin seperti guru SD ngajar perkalian, kita suruh aja anak itu mengisi seperti itu, tabel seperti tadi, dan itu lebih efisien gitu. Karena mereka udah pernah belajar tapi kurang pas. Sama juga ketika dulu saya ikut pelatihan pembelajaran metode Iqra waktu saya lagi kuliah. Kan saya udah pernah ngaji, cuman ngajinya belum pas. Mungkin ada beberapa huruf yang nggak pas, tapi ustadznya itu ngajarkan kita tidak seperti ngajarin anak kecil yang baru mengenal huruf hijaiyah kan gitu. Jadi artinya ketika Bapak Ibu membetulkan pemahaman konsep perkalian kepada para murid ya, jangan harus pakai strategi yang khusus gitu.
Di mana letak kelemahannya itu diperbaiki. Jadi jangan mengajarkan seperti orang yang belum pernah mengenal, tapi perbaikan lah gitu. Ya, itu dari saya. Mungkin silakan mungkin kalau ada yang mau tambahkan, kita sharing aja Bapak Ibu ya. Kalau kemarin materinya apa? Dengan narasumber yang lain. Kemarin pengenalan numerasi, Pak. Oh, berarti sudah pada kenal numerasi ya. Berarti seharusnya tadi nggak usah saya kenalin lagi ya. Langsung ke contoh aja ya, Pak ya. Ya Bapak Awing. Ya seharusnya kan enaknya itu bareng kan, saya juga dengar gitu kan. Jangan apakah ada yang berulang nggak yang saya sampaikan ini? Yang sudah disampaikan gitu. Enggak sih Pak, ini mah lebih ke apa tadi namanya soalnya ya. Soalnya kemarin masih pemahaman numerasi. Oh gitu. Berarti kalau udah paham berarti saya nggak perlu cerita lagi apa numerasi ya. Ya, mungkin bisa diskusi. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Ya silakan Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya nggak pintar ceramah panjang-panjang Bu. Enak diskusi, saya senang. Atau begini Pak, saya mulai deh, saya ikutan juga deh ya Pak ya. Ya terserah deh. Pak, tadi di depan kan ada definisi literasi numerasi gitu Pak ya. Kemudian itu ada alat matematika. Nah ini nih, mungkin pertanyaan saya, alat matematika kalau mungkin tadi Bapak sudah sempat memberi contoh melalui Excel seperti itu, mungkin ke depan ya terutama tadi ya kaitannya dengan permasalahan kita di sekolah, barangkali tadi operasi hitung dasar yang mungkin agak kurang begitu. Bahasa sederhananya misalkan kita dulu suka agak anti sama kalkulator misalnya. Nah ini apakah juga termasuk bagian numerasi gitu alat matematika tadi, atau mungkin aplikasi yang lain gitu ya, Android yang lain yang mungkin juga kemarin sudah cukup familiar ketika COVID seperti itu. PJJ, kemudian banyaklah mungkin alat matematika gitu. Kalau menurut pendapat Bapak atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain, bagaimana nih kira-kira alat matematika ini bisa digunakan untuk menguatkan kompetensi itu sendiri? Saya kira begitu Pak. Silakan. Ya mungkin mungkin karena saya terbiasa di perkuliahan ya, kemarin itu ketika COVID itu kita kan ngajar teori peluang, saya tampilkan aplikasi yang saya share itu. Nah, coba kita mengajarkan konsep ini, nanti saya kasih soal. Soal yang saya berikan itu karena namanya soal daring, dan saya tidak bisa menjamin mahasiswa itu menyontek punya temannya atau mengerjakan sendiri kan. Nah, saya mengantisipasinya dengan saya berikan contoh, ini soal diselesaikan dengan permutasi. Coba kalian bikin soal dalam konteks yang lain. Belum tahu, kita kasih contoh satu lagi. Tapi nggak boleh ada yang sama. Alhamdulillah mahasiswanya bisa mengerjakan bikin soal dan jawaban. Dan nggak ada yang bekerja sama, nggak ada yang sama jawaban. Teman saya itu bikin semacam Google Form. Kan ujiannya kan di rumah bukan di kampus Pak. Pakai form itu dibatasin waktunya, ternyata jawaban mahasiswa sama semua. Jika mengerjakan soal mereka pakai laptop masing-masing, tapi mereka berada pada tempat yang sama. Jadi jawaban sama semua. Jadi teman saya dosen-dosen muda yang ahli IT, yang bisa, kalau saya terus terang saya nggak bisa bikin Google Form, saya nggak bisa. Nah, tapi saya mengakalinya tidak menggunakan IT, tapi mengakalinya bagaimana cara supaya mereka itu belajar membuat soal kan gitu. Berikan contoh banyak, kasih tahu trik-trik membuat soal. Nah, coba kalian bikin soal dan jawaban. Nah, jadi soal ujian itu take home. Saya tidak membatasin waktu, terserah mau saya kasih waktu itu 5 hari, kan? Tapi nggak boleh ada soal dan jawaban yang sama. Saya akan cek Turnitin, saya bilang. Alhamdulillah nggak ada yang sama jawabannya. Nah, teman saya yang pakai Google Form itu malah jawabannya sama semua. Teman saya berpikir disuruh ngerjakan di handphone atau di laptop, mereka bakal bekerja masing-masing. Ternyata enggak, mereka ada mahasiswa lebih pintar lagi. Yuk kita sepakatin ujiannya Pak Awing. Pas hari H kita berkumpul di rumah saya yang internetnya bagus. Udah, kita kerjain sama-sama gitu soalnya, walaupun pakai Google Form gitu.
Jadi ya oke-oke aja. Jadi kita nggak usah memusuhi teknologi, tapi justru kita manfaatkan teknologi itu dan ketika kita membuat soal itu coba cari soal yang ada di internet. Misalkan yang tidak ada soal dan jawabannya di internet gitu. Jadi guru-guru itu harus sering menjaga internet juga gitu. Jangan yang soalnya udah ada di internet gitu. Nah, jadi menurut saya sih kayak gitu. Jadi ya teknologi tidak sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Saya itu nggak pernah melarang mahasiswa tuh membuka handphone. Nah, jadi mungkin ada beberapa dosen UHAMKA itu kuliah harus fokus, handphone nggak boleh dibuka. Saya nyantai aja. Nah, justru saya memanfaatkan handphone itu untuk efisiensi belajar. Saya menjelaskan setelah mahasiswa itu mengerti, jangan ada yang mencatat, dengar aja. Nah, Pak kasih waktu, nah saya bilang nggak usah dicatat, dipoto aja, kirim ke grup WA kan, lebih efisien kan. Jadi kita nggak usah memusuhi teknologi, nggak usah melarang anak-anak pakai handphone, juga kita manfaatkan. Jadi kita nggak perlu menyediakan waktu untuk mereka mencatat, gitu. Foto aja udah kirim. Dan ternyata mahasiswa saya bingung juga saya ngomong kayak gitu. Lah, ya dong, manfaatkan teknologi gitu. Jadi kemudian ada yang bilang, aduh Pak nggak ada kuota Pak. Alasan tadi main handphone saya bilang. Yang apa kita gantian salat ya. Silakan. Ya silakan ada yang lain kita. Silakan Ibu Siti Jubaidah, raise hand. Ya langsung aja berbicara Bapak Ibu ya kita lebih enak. Pak Ervin. Ya Bu. Pak Awing. Kalau tadi saya nyimak ada mahasiswa Bapak yang masih belum bisa perkalian ya Pak ya. Kalau saya mah belum bisa mengisi soal-soal OSN Pak. Jujur kalau ya udah nanti kalau mau kita bikin ini acara tempat Ibu nih. Kita melatih murid mengerjakan soal olimpiade. Ibu SMP apa SD atau SMA? SMP Negeri 2 Cikupa, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti ini aja. Saya juga ya dengan senang hati saya akan ke sana. Ya nanti tolong siapin aja sertifikat dengan surat undangan. Itu kan buat bukti kegiatan pengabdian masyarakat. Karena kalau nggak ada pengabdian masyarakat, sertifikasi dosennya nggak cair. Oh gitu. Iya bener ya. Ya makanya saya senang diundang seperti ini. Jadi sebelum jam 2 saya udah bergabung di Zoom. Gak apa-apa. Saya juga kemarin bikin penelitian kepada mahasiswa menyelesaikan soal OSN SMA. Itu sebenarnya soal ini yang saya tampilkan itu adalah soal OSN yang pernah saya ujikan ke mahasiswa. Ada beberapa soal yang saya pilih. Itu adalah 2 soal yang hampir semua mahasiswa tidak bisa mengerjakan. Soal yang saya tampilkan itu. Baik SMP maupun SMA. Kalau soal yang lain, hitunglah. Bisa. Ada soal yang lain bisa dikerjakan, tapi kalau soal yang seperti ini nggak bisa dikerjain. Yang berbentuk soal numeris itu malah di situ pada hampir semua nggak bisa. Bahkan ada yang lucu, yang bisa malah mahasiswa semester bawah, semester malah nggak bisa. Udah mungkin terlalu kebanyakan menghafal rumus mungkin. Jadi ya, gimana Pak? Tertentu gitu buat bisa menyelesaikan soal OSN kan menurut saya sulit Pak. Sulit sekali kalau menurut saya. Iya, nggak apa-apa nanti kita berkolaborasi bagaimana cara membimbing murid. Tapi kalau yang soal yang saya tampilkan itu Ibu sendiri bisa ngerjain nggak? Nggak bisa Pak. Aduh itu seorang guru yang jujur. yang SMP apa yang SMA yang nggak bisa Bu? Ada 2 tadi ya, kan? SMP aja nggak bisa SMA. Udah lupa belajar. Ya makanya mungkin karena kita selama ini terlalu terpaku sama rumus ya, ini soal, ini rumus gitu. Ya terus terang dulu ketika saya pertama saya ngajar di UHAMKA itu ada seorang guru SD minta saya membantu mengajarkan soal OSN. Pertama saya kaget juga. Pakai rumus apa ya? Tapi begitu setelah saya tahu jawabannya sih, saya malah ketawa sendiri soal begini mudah kok saya nggak bisa ngerjain. Sering bikin Pak, misalnya
nggak di soal OSN itu nggak semuanya tok tidak bisa, tapi ada beberapa soal yang bikin gitu nggak bisa. Ya seperti yang soal yang saya tampilkan ya Bu. Memang ada yang mudah juga ada. Ya ada yang mudah ada, tapi maksudnya saya guru gitu Pak, ketika ngejawab soal OSN anak SMP, kok saya nggak bisa gitu, bisa 40 gitu ya. Karena nggak biasa aja Bu. Saya juga gitu. Jangan karena OSN SMP, pertama saya diminta sama guru SD mengerjakan soal OSN SD, saya juga nggak bisa Bu. Karena nggak biasa. Tapi setelah saya menelaah, menganalisa itu soal, alhamdulillah bisa. Oh iya, jadi Bahkan soal itu lebih mudah daripada soal yang saya tampilkan. Ditanya sama guru SD, gimana Pak cara menyelesaikan soal ini? Ya ini misalkan saya share aja ya, contoh ya. Nih soalnya begini. Ada yang word kosong nggak ya? Oke. Nah, jadi soalnya gini Bu. Soalnya kok saya pertama saya bingung juga ini cara ngerjakannya gimana ya? Kok saya nggak bisa gitu. Tapi ternyata ini ada persegi panjang. Nah, ini ada lingkaran. Ini ada lingkaran, ini ada persegi panjang. Pertama saya juga bingung gimana cara ngerjainnya ya. Ya mungkin gambar saya nggak begitu pas ya. Tapi kalau yang di soalnya sih pas benar, bagus gitu. Nggak gambarnya nggak sejelek gambar ini lah ya. Nah, ini ada apa? Ada garis. Ini apa? Ini namanya garis apa namanya itu garis apa ya? Diameter ya. Ya ini gambarnya nggak pas Bu. Nanti tapi gambarnya nggak sejelek ini Bu, gambarnya bagus. Nah, ada ceritanya ini. Makanya saya katakan tadi saya tidak menggurui Bapak Ibu, kita sharing-sharing. Besok kita diskusi, saling berbagi ilmu. Saya juga bahkan ketika saya ngajar S2 pendidikan dasar itu saya juga dapat ilmu dari guru SD. Yang saya bisa pakai buat ngajarkan anak saya yang lagi kelas 3 SD. Oh iya enak juga cara ngajarinnya ya. Nanti nggak apa-apa kita bisa saling di daerah mana Bu sekolahnya Bu? Cikupa Pak. Di Cikupa. Kalau dari Jakarta gimana aksesnya? Kayaknya akses angkutan umum ya maksudnya. Tampaknya kamu angkutan Pak. Kalau dari Lebak Bulus nggak ada. Dari Lebak Bulus nggak ada. Saya lebih dekat Lebak Bulus pada rambutan. Lebak Bulus juga kayaknya ada. Prima Jasa. Naik Transjakarta, Transcitra juga bisa Pak. Oh gitu ya. ABC. Nah ini guru SD kasih soal kayak gini mas saya pertama bingung gitu. Akhirnya setelah saya tahu jawabannya, soal gini aja kok saya nggak bisa ya. Bener deh, bukan kadang-kadang gitu. Bapak Ibu kelihatan nggak yang word ini yang saya tampilkan? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Nah nih. IP-nya nggak ada. Bentar, soalnya belum selesai nih. Bentar nih. Ya. Kok kali 40? Enggak begini Bu, soalnya ntar ya agak lama dikit saya menggambar. Oh ya. Jadi kira-kira kan ini kan A-nya di sini Bu, di titik pusat ya A-nya.
Nah, ini A-nya di titik pusat. Oke. B-nya di sini, ini B. Boleh. Nah, di sini C. 40 sama dengan Ini C ya. Ini C, oke. 100%. Nah. 100 apa? Hah? 100 ES. Bentar deh. Oh, atasnya 50. Nah, jadi Bapak Ibu yang Nah, diketahui IS itu mana? adalah panjang dari apa? Panjang dari AB dan AC. Panjang AB dan AC. Mana sih? Yang ditanya itu adalah 40 bagi panjang 100. ini. Gede. Sama dengan 0,4. Nah, yang ditanya itu adalah panjang garis putus-putus ini Bapak Ibu. Ini udah benar nih. Kali ini. Garis putus-putus ini panjangnya berapa ya? Nah, ini juga pertama saya bingung ini. Panjang AB diketahui, panjang BC diketahui, tapi yang ditanya panjang PD. Pertama saya dikasih soal itu saya nyari-nyari rumus nggak ketemu, Bu. Nggak ketemu Bapak Ibu rumusnya. Apa rumusnya? Pakai rumus apa? Nggak ada rumusnya, Bu. Nggak ada rumusnya Bapak Ibu. Jawabnya sepanjang jari-jari. Iya, itu jawabannya benar. Sepanjang jari-jari. Nah, cara menjelaskan ke murid adalah pertama kita apa? Berarti kalau diagonalnya adalah sama kan gitu, diagonalnya sama. Kemudian berarti jari-jari juga sama kan gitu. Jadi betul memang soal olimpiade ya menuntut kemampuan literasi numerasi yang tinggi gitu. Nggak bisa langsung. Ya silakan ada lagi. Saya kembalikan ke MC, ke moderator. Pak Dana tadi mana Pak Dana? Tadi silakan. saudara SN. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tenggorokan saya kalau nggak sering minum. Apalagi kalau nggak ada diskusi, Silakan. saya bicara sendiri, tenggorokannya langsung kering. Ya, Pak Wik, makasih. Mohon izin. Mohon izin Pak Dokter. Ya silakan Pak Dana. Kaitannya dengan masih Nggak bisa on kamera Pak Dana biar kelihatan wajahnya. ini Pak, tahu bergetar-getar mulu nih kayak ada. Ya silakan. Atau Bapak Ibu mau share mungkin ada sesuatu soal yang mau dicoba buat bikin draftnya nggak apa-apa kan? Bisa kan Pak Awing? Kalau teman-teman men-share gitu di Word bisa? Bisa Ya, ada Pak. fasilitasnya? Ya Ada, silakan bisa. Pak Dana dulu. Oke, izin masih berkaitan dengan tadi perkalian dasar Pak ya. Saya alami juga di sini sama halnya dengan teman-teman yang lain mungkin perkalian dasar itu menjadi apa ya mungkin dampak dari corona atau mungkin emang jadinya akhirnya kita juga terkadang saling bukannya menyalahkan sih tapi artinya kembali kadang-kadang ini katanya kayaknya gurunya nih guru SD-nya kurang terampil atau gimana gitu terkait metode-metode perkalian dasarnya gitu kan. Terkadang juga saya menanyakan ini gimana perkalian dasar waktu zaman di SD seperti ini pernah diajari nggak? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang juga belum gitu kan. Nah artinya sirkulasi seperti itu kadang-kadang juga selalu terjadi di setiap anak-anak yang saya tanyakan. Nah kaitannya dengan numerasi ini kemudian tadi juga Pak Awing menyampaikan apakah juga harus benar kaitannya dengan IT terkait dengan numerasi, apakah juga dengan alat peraga yang lain. Kalau berbicara dengan perkalian dasar, saya kira kadang-kadang siswa-siswa itu lebih mudah, emang lebih bisa diterima itu dengan alat peraga, Pak. Dan bahkan waktu dulu penelitian saya di S1 itu juga penelitiannya dengan alat peraga, gitu. Artinya supaya juga bisa mengisi atau membantu siswa bisa langsung diterima baik audio maupun visualnya gitu, Pak. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya tadi, sama halnya dengan Pak Awi, harusnya apakah numerasi juga selalu dengan identik IT dan juga apakah dengan model-model
alat peraga yang lain apakah ada juga gitu Pak? Itu aja kali Pak ya. Karena pasti yang dialami teman-teman juga yang lain di SMP terutama Pak ya. Sekarang yang kelas 8 itu pasti adalah efek daripada lulusan corona. Kalau saya nggak salah seperti itu ya, kelas 8 yang 7. Ketika pertanyaannya perkalian dasar itu kadang-kadang ditanya blank gitu kan, misalkan 7 kali 8 berapa gitu kan, 8 kali 9 berapa. Maka coba saya review kembali dengan menggunakan alat jari tangan itu, dan akhirnya mereka oh ternyata mudah ya, oh ternyata lebih menarik dengan alat peraga atau media seperti itu. Nah, kaitan tadi dengan numerasi, kira-kira solutif yang lainnya apakah ada gitu Pak Dokter? Terima kasih. Ya, oke. Ya, dalam menyelesaikan permasalahan numerasi apakah persoalan matematik yang lain ya, alat pakai apakah kamu menggunakan IT, apakah menggunakan peraga itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Bapak pernah dengar matematika realistik nggak Pak? Pak Dana? Iya Pak. Udah pernah dengar Bapak tahu tentang matematika realistik? Pernah Pak. Ya udah, ntar nanti kuliah di S2 di UHAM kan nanti. Ya, kita untuk prodi matematika kuliahnya hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat itu kuliah 1 mata kuliah, hari Sabtu itu 4 mata kuliah. Jadi kalau misalkan saya dengar aturannya 60-40, berarti kan 1 mata kuliah itu kan cuma 20% ya. 80% itu tatap muka. Mungkin hari Sabtu bisa main-main ke UHAMKA kuliahnya 4 mata kuliah, 1 mata kuliah daring gitu. Nah, kita ada mata kuliah inovasi, ketika saya mengajar itu kita bikin berbagai macam inovasi pembelajaran yang menarik yang bisa dipakai oleh teman-temannya. Mungkin teman-teman kita yang udah kuliah di UHAMKA duluan itu punya itu hasil inovasi dari teman-teman seangkatan, itu luar biasa hasil. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harapkan murid kita tuh tidak hanya tahu apa yang kita ajarkan, tapi bisa mengembangkan apa yang kita ajarkan. Ya, seperti mahasiswa saya di S1 dan S2 pendidikan matematika, banyak sesuatu yang saya nggak tahu mereka tahu. Nah, ketika saya jadi mahasiswa juga gitu. Saya belajar matematika realistik ketika kuliah di Bandung itu diberikan contoh matematika realistik SMP dan SMA. SMP dan SD. Banyak contoh-contoh menarik. Tentang pembelajaran matematika untuk perkalian, penjumlahan, tentang sistem persamaan linear 2 variabel itu Bapak Ibu bisa searching-nya di internet. Bahan ajarnya juga ada. Tapi saya belum menemukan SLTA. Saya searching di internet, saya tanya sama dosennya, nggak ada di SLTA. Kemudian ketika kuliah itu kan saya bimbing PPL di sebuah sekolah. Katanya, Pak, kombinasi permutasi ini anak-anak sering ketukar-tukar melulu, Pak. Ada yang ngajar SMA nggak Bapak Ibu di sini? Kalau dikasih soal cerita, anak-anak sering ketukar itu. Mana permutasi, mana kombinasi. Ada Bapak Ibu yang ngajar SMA nggak? Ada SMP semua di sini? SMP semua Pak. Oh, iya ntar Pak. Kalau SMP sih udah ada contohnya, kalau SMA belum ada. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada materi yang buat contohnya, nanti saya bikin contohnya nanti. Saya bikin bahan ajaran berkolaborasi dengan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kebetulan kan dulu kan saya sering disuruh bimbing PPL di SMA. Maka ketika saya buat disertasi, udahlah mencari sesuatu yang bermanfaat bagi guru SMA. Nah, Bapak Ibu sudah itu yang linknya udah saya kirim, udah ada yang mendownload loh di handphone. Sudah Pak, saya kasih linknya itu. Pak. Bagus. Nah itu iya nggak apa-apa kalau ada adiknya yang lagi ngajar di SMA atau ada ponakannya ya silakan dimanfaatkan buat belajar. Kalau SMP, nah ya saya ngambil SLA itu karena ada sebuah keterbaruan. Jadi kata dosen pembimbing saya, kok SMA belum ada contohnya, justru kita mungkin jadi contoh gitu. Nah terkait nanti pertanyaan Pak Danang mau pakai IT atau enggak itu tergantung situasi dan kondisi. Sama juga seperti teman saya bikin soal matematika realistik cerita tentang iceberg, saya bilang itu nggak cocok, kan nggak realistik di Indonesia. Iceberg itu gunung es ya, gunung es atau bola salju ya, bola salju nggak cocok di Indonesia, itu nggak ada bola salju, ada bola api. Tahu teman saya yang kuliah di Belanda kan matematika realistik atau saya realita yang di tempat bertugas.
Misalkan kalau misalkan di tempat Pak Dana Purba itu tidak ada bicara masa, tidak ada mall yang diskon-diskon kayak gitu, ya nggak usah dibikin soal tentang diskon. Ya, sesuai. Nah, IT itu ya tergantung situasi dan kondisi juga. Kira-kira di tempat kita ngajar itu apakah ada internet nggak? Atau mungkin murid kita tidak bisa nggak usah kita paksain pakai IT kan gitu. Oh di apa? Di sekolah kita ada LCD nggak? Ya kalau nggak ada ya nggak usah kita paksain kepala sekolah menyediakan LCD kan gitu. Tiap situasi dan kondisinya sesuai dengan apa yang ada. Kita manfaatkan sumber belajar yang ada. Ya ketika saya juga pernah ngajar 2007 itu ngajar UT TTM juga sebentar itu ke tempat daerah ke Lewiliang itu tahun 2007 mungkin kebetulan waktu itu listriknya belum stabil. Saya udah siapin PPT, Excel, bawa laptop, segala tiba-tiba listriknya mati. Masa saya harus berhenti ngajar? Masa harus saya bawa gadget? Nggak mungkin. Saya manfaatkan aja ada daun di sana buat mengajarkan konsep pembagian gitu. Pak Ibu, tolong daunnya dikumpul ya, satu orang kumpulin ada 10 lembar daun. Kan enggak. Nah, ada 10 orang guru kan nanti dijadikan alat peraga. Nah, jadi alat peraga itu sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Nah, konteks kehidupan juga gitu. Misalkan di tempat Pak Danang ini di sana tuh banyak buah-buahan apa, Pak? Duren atau apa? Nangka, Pak. Oh, nangka. Nah, udah cerita tentang nangka. Nangka itu berat nangka berapa ya? Satu buah nangka. Saya nggak tahu tuh Pak Danang yang tahu itu. Kisaran 5 kilo kan? Ya nggak tahu deh saya. Saya kalau konteks masalah nangka itu saya nggak ngerti itu kan. Ya, apalagi kalau di tempat saya yang banyak tuh pisang di daerah tempat tinggal saya. Nah, saya bercerita tentang pisang. Satu tandan terdiri dari sekian sisir kan bisa gitu. Ya, atau pepaya gitu ya itu. Ya silakan mungkin ada yang lain. Ya, silakan kalau misalkan ada kurang boleh ditambahkan. Kita sharing ya Bapak Ibu. Saya bukan manusia yang serba. Kebetulan saya duluan belajar kan gitu, duluan kuliah. S2, S3. Jadi lanjut yang masalah perihal tadi Pak, soal numerasi itu yang sederhana itu untuk anak pemahaman SMP itu macam apa? Apa kayak yang penting aja yang tentang diskon tadi itu? Oke. Bapak Ibu waktu S1 mesti kan nggak tentang grup aljabar abstrak atau aljabar mesti kan materinya? Ingat kan? Ada belajar kan grup tertutup? Oh iya. Grup ada. Nah, jadi ketika saya kuliah S2 itu dikasih soal sama dosen. Namanya ujian kompre. Bisakah materi perkuliahan itu diajarkan di level di bawahnya? Dengan penyederhanaan konsep. Artinya penyederhanaan definisi teori kita sederhanakan menjadi misalkan contohnya nggak usah jauh-jauh. Saya pernah ngajar les dulu waktu saya masih kuliah S1 belum menjadi guru ya. Kalau barisan dan deret kelas berapa? Kelas SMA apa? SMA atau SMP. Oke, saya ngajarkan SD. Waktu itu ya sebelum kurikulum 13 ada. Udah, anak-anak SD juga bisa memahami materi barisan dan deret. Cuman cara mengajarkannya dengan cara yang berbeda. Jadi contoh nih, saya ngajarkan barisan dan deret misalkan ini ya. Adik-adik sekalian, saya kan ngajar tempat les, jadi panggilnya adik-adik. Adik-adik sekalian, pakai Excel atau pakai Word? Excel aja deh. Kita bermain-main dengan angka-angka nih. Jadi judulnya bukan belajar barisan dan deret. Anak-anak, adik-adik, kita akan belajar suku ke N. Nggak gitu ceritanya. Kita bermain dengan angka-angka yuk. Ayo. Kita bermain tebak-tebakan angka. Dedeng. Kita buka tulis angkanya. Yuk. Nih. Misalkan suku ada angkanya misalkan bisa Bu. Bisa Bapak dan Ibu kita terapkan di SD. Barisan dan deret kita ajarkan. Cuman cara ngajarnya dengan cara yang berbeda. Tampilan yang baru belum nampak Pak.
Gimana? Belum berubah, Pak. Tampilan yang barunya belum nangkep kan gitu. Share screen-nya di Oke. stop dulu. Iya, udah. Oke. Tukar dulu ya. Siap. Ini aja lah. Oke. Sekarang yang muncul apa? Oke. Excel, Yang Pak. muncul Excel kosong ya? Excel ya. Oke. Iya, Pak. 1, 2. Nah, ini gini aja deh. Biar cepat ya, 1, 2. Ini suku ya. Ini kan kalau barisan itu dan suku 1, suku 2 ya. SMA apa SMP barisan ada sekarang, bukannya kelas 3 SMP? SMP udah ada, Pak. SMP sudah ada kelas 8, Pak, tapi barisan saja. Udah. Ini suku pertama kan, misalkan, ayo adik-adik kita bermain tebak-tebakan. Suku pertama 3, suku kedua 4, suku ketiga 7. Coba tebak berapa suku ke-10? Nah, berapa nih suku ke-10? Pasti bisa mereka mengerjakan. Coba tebak berapa suku ke-20. Ayo mari kita bikin rumus kan gitu. Nah, suku ke N, suku ke-10 sama dengan berapa? 10 kurang 1 kan gitu. Kurang 1 dikali berapa? Dikali Ya, 3 ya? Kali 3 kan? 3. Iya, Pak, 3. Tambah 1. Iya, kali A. Ya kan? Ya. Sekarang suku ke-20. Ayo adik-adik kan gitu nih. 20 Ayo kurang nih 1. selisihnya 3 berarti kok suku 20 berarti 20 kurangi 1 kurang 1 kali 3 kali 3 ditambah 1 kan gitu. Suku ke N kita bikin rumusnya sama-sama. Ayo kita bersama. Lihat ini 10 berarti 10 kurang 1, 20 berarti kalau N kurang 1 kali 3 tambah 1. Anak SD juga bisa ngerjain kayak gini. Kalau kita ajarin dengan cara bermain. Sekarang mari kita rubah. Ya, selisihnya jangan 3. Ayo kita selisihnya 5. Titik awalnya kita ambil 3. 3 tambah 5 sama dengan berapa ya? 8 ya? 8 tambah 5, 13. Ayo kita bikin rumus. Suku ke-8 sama dengan berapa? Coba lihat jaraknya. Kita mulai 8 dengan 3. Berarti 1 kali 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kan gitu. Nah, kita buat aja dulu gini. 1 sama dengan 3 kan gitu. 2 sama dengan 3 ditambah 5. 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 5. 3-nya ada berapa anak-anak? Ada 2 kan gitu. 4. Nah, jadi tangganya itu lebih panjang gitu. Iya, karena kan ada ilmunya kan karena dibayar mahal di sini. Gak ada ilmuannya di sini kan orang umum. Ayo kita bikin rumusnya. Coba lihat nih, 3-nya ada berapa? Ada 4 kan gitu. 3-nya ada 4 kurang 1. 3-nya adalah 3 kurang 2 sampai U10 kan gitu. U10 banyak lagi ratusan anak yang saya gini, kalau kita pakai cara AB nggak bisa, mungkin sekolah kayak RSCB ya. Berarti 3-nya ada berapa nih? Ada 7 ya? 7. Aku ngasih tahu Tambah 5, 8 kurang 1. 7, Pak. 3-nya ada 7. Udah kurang 1 ya? Kurang 1, Pak. Nah, udah. Nanti sudah bikin rumus. Pasti bisa. Oke.
Tapi kan sekarang kurikulum 13 harus nggak bisa nggak naik, harus naik semua. Betul. Gimana Bu? Maksudnya gimana? Pasti kelas 9 ya, tapi kan jadi ribet. Nah, bisa sekarang berani nggak ngelulusin kalau masih kelas 9 begitu. Bareng-bareng, royokan. Ya, ibu saya guru ya. Jadi saya itu mengamatin kurikulum itu dari saya SMP, saya udah melihat kurikulum. Sering bantuin ibu saya bikin EPP sampai saya kuliah gitu kan. Ya, makanya nanti berarti di kelas ini. Saya melihat itu kurikulum itu ya hanya beda istilah doang. Istilah, format RPP, isinya hanya beda-beda tipis. Ya, intinya ya tinggal bagaimana kreativitas guru kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Mungkin kalau zaman ketika saya kuliah S2 itu presentasinya pakai yang yang plastik ditulis pakai spidol ya. Ditampilkan pakai kok nggak salah UHP ya. UHP Pak ya. Nah, kalau UHP. sekarang kan presentasinya pakai laptop. Iya. Jadi nggak bikin UHP lagi. Ya sebenarnya makin tinggi teknologi itu makin memudahkan kita. Cuman ketika kita yang susah itu ketika masa pancaroba. Pertama saya harus menggunakan internet juga. Lama loh saya belajar. Pertama menggunakan WhatsApp juga lama. Pertama menggunakan aplikasi Gojek juga saya kelimpungan. Bener serius. Tapi selama enak juga ya. Sekarang saya download sendiri bisa aplikasi Gojek. Kok dulu minta tolong downloadin. Orang menggunakannya saya kelimpungan. Gimana cara menggunakan aplikasi Gojek? Minta tolong ke mahasiswa. Tolong dong. Aplikasinya udah di-downloadin di handphone saya. Minta tolong pesen Gojek ya. Kok saya mendownload ya bisa. Nah, jadi ya yang susah itu di masa pancaroba itu yang susah. Kalau udah terbiasa sih. Ya sebenarnya kurikulum itu kan yang pertama kita menelaah nih maunya pimpinan itu seperti apa kurikulumnya. Oh, kalau dulu istilah TIK. Tujuan instruksional khusus yang berubah menjadi kompetensi dasar indikator. Sekarang mungkin beda lagi istilahnya sekarang ya, apa namanya sekarang istilah beda lagi ya. Saya rasa hanya beda istilah, beda format doang. Ya mungkin kemarin juga saya dibilang sama guru-guru SD. Pak, isinya juga beda, Pak. Kalau dulu ketika kebetulan seumuran saya guru SD-nya, ketika kita sekolah dulu belajar perkalian itu di kelas 3 SD, sekarang di kelas 2. Jadi guru SD pakai susah, Pak. Kalau di Kabupaten Tangerang itu anak-anak sebelum masuk SD ada TK nggak di sana atau PAUD? Ada Pak, TK dan PAUD. Ada ya. Pak. Kok berarti ketika masuk SD anak-anaknya udah bisa membaca menulis ya? Berhitung ya? Iya Pak. Harusnya begitu Pak. Cuma ada yang sudah dan belum. Karena TK katanya gitu tidak ya. wajib membaca Pak. Oh gitu. Tapi sudah mengenal angka kan? Sudah. Iya sudah. Angka 1. Cuma belum Mungkin berhitung. ketika saya masuk SD dulu saya baru belajar pegang pensil dulu. Atau saya kelas 1 SD. Karena saya nggak ada masuk TK, tapi ketika anak saya masuk TK itu udah bisa berhitung, udah bisa kali membaca. Makanya kadang-kadang saya juga ketawa ketika guru-guru yang di DKI bicara seperti itu. Setahu saya di DKI itu kan anaknya udah masuk TK semua atau masuk SD. Kok guru saya bilang kayak gitu susah gitu. Ya mengatakan, nah mungkin kalau guru di daerah di kampung-kampung yang nggak ada TK-nya mungkin wajar lah ya. Muridnya nggak masuk TK, jadi ketika SD baru itu berarti kalau ibu ngajar anak itu anaknya belum pernah pegang pensil ya waktu masuk SD kelas 1 di tempat ibu. Tapi nggak semua yang masuk TK ya. Saya di SMP Pak. Kalau saya memang nggak pernah masuk TK dulu. Ya, kalau untuk daerah-daerah itu juga sudah ada TK Pak, sudah ada PAUD, tapi tidak diwajibkan bisa baca juga. Oh gitu ya. Tapi setidaknya sudah pernah pegang pensil lah ya. Bisa Pak. Kalau saya waktu masuk SD itu sebelumnya belum pernah pegang pensil, Bu. Diajarin sama guru SD saya. Pegang pensil loh. Mengenal angka gitu, ini angka 1. Tapi anak-anaknya masuk SD udah tahu kan nih angka 1, angka 2 kan udah tahu. Sudah Pak. Apalagi mata uang Pak, sudah tahu Pak. Tapi Kalau anak mata uang saya mereka sudah tahu. anak saya yang SD itu kemarin itu dari TK itu dia kalau menjumlahkan bilangan ribuan bisa deh. Tapi bilangan puluhan nggak bisa deh. Beli gorengan
beli 2 buah gorengan 3.000, beli pisang goreng 3, harganya 1.000. Akan beli bakwan 5, Pak. Nah, bayarnya 8.000 kan. 3.000 tambah 5.000. Tapi kalau disuruh menghitung 30 tambah 50 dia nggak bisa. Itu namanya matematika realistik kan. Kenapa? Karena nggak ada kan harga makanan yang harga 30 rupiah kan nggak ada ya, 50 nggak ada ya. Yang ada 1.000, 2.000. Lancar yang ngitung uang ribuan gitu. Ya mungkin nanti kalau kapan nanti kita bisa ini lagi sharing dulu lagi tentang matematika realistik, tentang pemodelan matematika ya. Sampai jam berapa kita nih kegiatan kita? Iya Pak, sebentar Sampai jam 4. lagi Pak selesai. Jam Oh 4, iya. Pak. Ya, Iya. silakan ada Masih lagi. ada kira Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Saya ngikutin moderator aja. Siapa? Kalau Pak Awing SMP Negeri Sapatan. SMP Negeri 3 Sepatan Pak, betul. Silakan Bapak Ibu ada. Kalau tidak ada bisa kita cukupkan. Tadi Pak dosen Ervin juga bersedia Pak ya. Kalau masih ada tadi tentang Olimpiade, kemudian iya. RME begitu Tapi Pak tapi jangan mendadak gitu nyiapin Oh, materi ya, kan butuh oke, waktu siap, juga. Pak. Nanti atur waktu lagi. Jangan beberapa hari dikasih kan kan butuh belajar. Yang saya catat ada tentang Olimpiade begitu Pak ya. Mungkin ada beberapa pembahasan barangkali nanti trik dan juga tipsnya. Kemudian juga tadi tentang RME. Kemudian juga mungkin kalau bisa diajak berkolaborasi, membuat inovasi gitu ya Pak ya. Inovasi media dan lain-lain lah seperti itu. Insya Allah begitu. Siapa ya? Ya Insya Allah. Insya Kan kita terdiri dari perguruan tinggi Pak. Betul Pak, betul. Kalau jadi harus ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi makanya justru kita juga butuh kolaborasi juga dengan jadi sama-sama ibaratnya simbiosis mutualisme lah. Ya. Di Bapak Ibu NGEP-nya ada kegiatan, kita juga ada bukti kegiatan pengabdian masyarakat. Insya Allah saya siap. Ya cuman tapi jangan dadakan mintanya. Ya. Ya, saya kira begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, juga Pak Dr. Ervin, kegiatan siang hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung lewat webinar melalui Zoom meeting ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah Bapak dan Ibu kita masih punya satu agenda Sigma lagi secara luring atau tatap muka nanti hari Kamis ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti kami tunggu di SMP Negeri 1 Curug. Sekaligus juga nanti yang punya perwakilan untuk lomba mungkin juga nanti bisa membimbing siswanya untuk kegiatan Epsilon, yaitu lomba numerasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu sebelum ditutup kita foto bareng dulu, silakan bisa on cam semuanya. Ya silakan Bapak Ibu yang belum on cam bisa dibuka. Bu Nur ini nih udah belum nih? Bisa dibuka Bu di halaman 1 nih. Silakan Pak Haji. Halaman 2 selanjutnya. Iya, halaman 2 sudah. Lanjut Pak Haji. Sudah semua? Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan tetap semangat. Terima kasih juga kepada Dr. Ervin atas waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas sampaikan bisa kita ambil manfaat pembelajaran kita ke depannya Bapak dan Ibu ya. Saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.